Pemirsa, Komnas HAM juga menemukan dugaan pelanggaran HAM pada pemilu 2024 antara lain kasus politik uang dan pengerahan aparat untuk memenangkan capres-cawapres tertentu. Bagaimana praktik politik uang ini terjadi dan juga bagaimana Komnas HAM menyikapinya? Kami akan membahasnya bersama Komisioner Komnas HAM yang juga Wakil Ketua Tim Pemilu Saurlin P. Siagian. Pak Saurlin, terima kasih atas waktunya di Berita Pemilu. Jadi ada politik uang, kemudian ada pengerahan aparat. Ini menjadi temuan Komnas HAM pada pemilu 2024. Praktiknya Komnas HAM menyikapinya. Kami akan membahasnya bersama Komisioner Komnas HAM yang juga Wakil Ketua Tim. Wah, ini udah nggak betul nih kayak gini. Iya, ini udah melanggar HAM ini. Pas memaksa kita untuk milih siapa, padahal ini kan keputusan kita sendiri. Setuju sih. Tapi dengan begini mereka masih temenan. Itu makanya kita harus mengajak mahasiswa lain yang pasti tidak ingin negara kita di tangan yang salah. Betul, aku bisa ajak beberapa kawan aku untuk bisa melakukan pergerakan ini. Iya, aku percaya sama kalian. Aku akan nanyain beberapa temanku deh untuk soal ini. Tapi aksi kita ini benar-benar terorganisir. Kalau kita cuma protes tanpa ada rencana, mereka nggak bakal kita serius. Benar, kita perlu bikin kajian dulu, biar kita punya dasar yang kuat waktu ngomong. Aku setuju. Kalau kita punya data sama argumen yang jelas, mereka nggak bisa ngegampangin kita. Tapi kita juga harus punya waktu dan tempat yang pas. Gimana kalau kita buat di depan gedung pemerintahan aja, biar mereka bisa langsung dengar juga. Atau gini aja, kita mulai dulu dari forum diskusi di kampus. Kita bisa undang semua mahasiswa yang peduli. Dan dari situ, kita bisa saling berbagi info dan cari solusinya gimana. Ide bagus, forum diskusi dulu biar semua paham isunya. Selain itu, baru kita susun rencana aksi lebih lanjut. Teman-teman, kita perlu membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 kita nih. Ini adalah dasar negara kita. Kenapa banyak orang yang nggak memedulikannya? Mungkin mereka merasa kalau konstitusi ini hanyalah sebuah teori. Nyatanya apa? Mereka melanggar hak asasi manusia. Memang realitas kita, namun peran kita sebagai mahasiswa untuk mengubahnya, kita tidak bisa mengandalkan teori. Setuju. Kita nggak bisa hanya mengandalkan bicara aja. Kita harus ngadain aksi untuk menuntut keadilan. Gimana kalau kita ngadain aksi? Tapi kita tuh harus realistis. Sistem yang ada tuh kuat, kan yakin mau berjuang. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil nih. Contohnya, kita dapat mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka. Kita juga bisa menyadarkan kesadaran mereka. Ini bagus. Bagaimana kalau kita mengadakan kampanye untuk mengajak orang-orang? Kita juga bisa menggunakan medsos untuk sebagai prasarana. Kampanye itu menarik. Tapi kita harus tahu landasan hukumnya. Kita harus juga cerdas melakukan ini semua. Dan kita perlu media sosial untuk mendengar suara kita. Tanpa publik, kita tidak akan didengar. Mari kita buat berita yang mengunggah. Teman-teman, ayo kita buat aksi bersama-sama yang dapat melibatkan semua orang. Supaya dengan ini suara kita terdengar jelas oleh mereka. Tapi gimana kalau ada pihak yang ngelawan kita? Siap kita ngadapin konsekuensinya. Janganlah kita sembrono. Persiapan itu penting. Kita tidak bisa terjebak dalam masalah. Kita harus menyusun strategi yang matang. Kita bisa berkolaborasi dengan kelompok lain. Aku sudah mengkontak beberapa kelompok lain untuk kita bisa berkolaborasi. Aku bisa menghubungkan kita dengan anggota-anggota yang memiliki latar politik. Mereka bisa memberikan kita dukungan dan legitimasi untuk aksi kita ini. Gini aja kita buat aja seminar untuk mendidik masyarakat sebelum kita melakukan aksi. Soalnya yang paling penting itu kan edukasinya dulu ya. Bagus sih itu. Gimana kalau kita mempergunakan media sosial untuk masalah kita? Ayo kita buat konten yang menarik. Aku bisa meliput semua tindakan dan suara kita. Dengan begitu, suara kita di media sosial akan terdengar. Kita di sini untuk menuntut penerapan Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia harus dihormati. Suara kita tak bisa diabaikan sama sekali. Setuju. Jangan hanya berbicara, kita butuh aksi.
kita buat perubahan yang kita nyata. Ini saatnya kita. Ya, betul sekali. Setiap suara kita itu penting. Kita tidak akan mundur sampai keadaan tercapai. Tapi kita juga harus ingat akan hukum supaya aksi kita ini tidak menimbulkan yang namanya chaos. Setuju. Ayo kita tunjukkan, generasi muda adalah generasi yang peduli. Suara kita adalah kekuatan. Betul. Sama kita kuat. Mari kita bangkit untuk masa depan kita. Kita tidak akan tinggal diam. Ya, betul sekali. Kita tidak akan tinggal diam. Tapi ingat ya, kita harus tetap tertib. Ini bukan tentang generasi kita, tapi generasi mendatang. Ya, betul sekali. Kita harus merekam. Ini adalah momen yang penting. Kita harus menyuarakan aksi kita agar terdengar oleh mereka. Setuju. Betul. HAM harus Save human dihormati. rights. Guys, kayaknya kita nggak bisa lah ngelanjutin ini. Ada banyak polisi loh di sana. Nanti kita kena tangkap. Loh, kita nggak boleh seperti itu. Ini kan hak kita untuk bersuara. Kita berhak untuk demo. Setuju. Kita tidak akan tinggal diam. Ya, betul sekali. Ini hak kita. Kita ngapain tak bersama mereka? Mereka tidak bisa melarang kita. Kita punya hak juga Ya, untuk betul. bersuara. Betul. Oke. Ini bukan tentang hari ini, tetapi tentang masa depan kita. Kita harus memperjuangkan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Suara kita adalah harapan. Mari kita terus berjuang.